Halo, hai, welcome back di Lick Me Talk. Hari ini kita juga bakal ngobrol-ngobrol nih sama um, salah satu bintang tamu yang keren banget. Dia adalah salah satu wanita yang cantik banget, tapi juga jago berbisnis. Nah, mungkin teman-teman juga yang suka kopi nih, pasti tahu banget sama salah satu bisnis ini. Nah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama ownernya. Ownernya seorang wanita, cantik, masih muda, udah sukses berkarya ya. Nah, di tengah-tengah kita udah ada bintang tamu kita hari ini yang bakal Elza di sini, salah satu owner dari sebuah bisnis yang namanya Mile Presto Coffee gitu ya. Ini salah satu idaman banget, masih muda, cantik, terus udah punya bisnis. Halo Kak Elza. Halo, selamat pagi. Dengan siapa ini MC-nya? Aku Wilty Kak. Ya, Dengan Wilty Kak. Wilty. Iya, betul-betul. Oke, salam kenal ya, Wilty. Iya, salam kenal juga Kak Elza. Nah, Kak, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, mungkin pada penasaran juga nih audiens-audiens di Lignito kali ini. Siapa sih kakak yang cantik ini, gitu ya? Terus sehari-harinya tuh ngapain aja sih Kak, gitu. Boleh dong Kak dikenalin dulu. Oke, selamat pagi teman-teman yang udah bergabung ya. Seneng banget bisa diundang sama Steamy Click Me ya untuk jadi pembicara. Ya, nggak pembicara ya sebenarnya kita sharing ini ya, santai aja gitu ya. Oke, kalau boleh aku perkenalkan diri aku, nama aku Elza Francisca. Aku mengambil jurusan S1 aku di Universitas Kristen Maranatha, jurusan accounting. Kemudian mengambil magister di Universitas Kristen Maranatha karena kebetulan mendapatkan beasiswa. Jadi langsung diambil untuk jurusan akuntansi juga ya. Dan rencananya 1 tahun atau 2 tahun ke depan akan mengambil doktor. Oke, Wah, hebat banget. oke. Jadi aku ini memiliki beberapa bisnis. Banyaknya sih di bidang kopi ya, gitu. Jadi aku punya coffee shop, namanya Tema Kopi. Kemudian aku punya apa ya, supplier biji kopi dipegang oleh kami yaitu Miele Trecento Coffee, gitu ya. Jadi kita nggak hanya sebatas supply, tapi kita juga memiliki kebun di daerah Ciwidey, Jawa Barat. Nanti kalau teman-teman di LIKMI mau datang ya, mau jalan-jalan refreshing boleh datang tapi ke kebun Wah, kopi boleh kita. banget nih. Oke, Boleh banget untuk referensi waktu liburan iya, ya Kak. iya betul. Jadi liburannya sambil edukasi ya. Oke, nah satu lagi saya juga sebagai co-founder di PT Ramasinta Gemilang. PT Ramasinta Gemilang ini bergerak di bidang general supplier ya. Kita juga sudah mengisi di beberapa proyek seperti di proyek pembangunan kereta cepat ya yang sedang dibangun. Kemudian di pembangunan jalan tol gitu kami beberapa kali supply ke dalam PT Wika. Kami mensuplai kebutuhan pasir ya yang digunakan untuk pembangunan. Gitu, tapi memang kalau fokus utamanya saya lebih di Miele Trecento Coffee gitu. Karena di Miele Trecento Coffee ini supply-nya sudah puji Tuhan ya sudah sampai ekspor ke beberapa negara. Di Jerman, kemudian di Amerika, ya terakhir di Amerika. Sekarang sedang proses ke Jerman. Wih, keren banget, keren banget. Hebat banget. By the way, kakak masih di umur, maksudnya di bawah 30 tahun kan kak ya? Betul, kebetulan aku kelahiran 97 jadi baru umur 24 ya tahun ini. Wow, gila, keren banget, masih muda ya, terus cantik juga, banyak bisnisnya. Nah kak, aku juga kepo nih, sebenarnya kenapa kakak mau mulai berbisnis gitu waktu dulu kan mungkin waktu dulu lulus kuliah kakak langsung
bisnis atau kerja dulu, dan kalau misalnya langsung bisnis, kenapa sih kepikiran untuk berbisnis gitu? Oke, jadi ceritanya itu di 2018, jadi masih nyusun skripsi ya, posisinya itu masih nyusun skripsi. Itu aku udah mulai mikir nih, karena setelah lulus S1 gitu ya, orang tua aku itu tidak boleh, aku ingin financial freedom ya, jadi aku pengen bebas keuangan dari orang tua. Artinya aku membiayai hidup aku semuanya dari diri aku sendiri. Nah, saat skripsi kebetulan menemukan partner ya, partner yang sangat cocok gitu ya, sejalan gitu di bidang kopi gitu ya. Nah, di bidang kopi ini dari 2018 itu mulainya kenapa sih pengen bisnis gitu ya. Sebenarnya kan enaknya kerja aja ya sama orang gitu ya. Kita nggak usah pusing gitu ya mikirin penjualan, kita nggak usah bingung mikirin nanti bulan ini dapat uang berapa gitu ya. Karena kan kalau kita kerja sama orang itu kita udah dapat penghasilan pasti ya. Beda sama kita orang entrepreneur yang penghasilannya nggak pasti gitu ya. Nah, jadi di 2018 saat lagi nyusun skripsi ya, udah mulai kepikiran strategi apa yang harus aku ambil supaya setelah aku lulus aku bisa langsung financial freedom dari orang tua. Ya, karena orang tua aku cukup keras ya. Jadi mereka itu kalau permasalahan keuangan, meskipun bisa dibilang keluarga yang cukup, tapi papa saya itu adalah orang yang cukup keras. Nah, tapi didikan beliaulah yang menjadikan saya sekarang gitu. Nah, jadi untuk nambah uang kuliah, uang jajan kuliah nih ya, kan kalau anak kuliah biasa ya, gitu ya, uang jajannya misalnya sehari 50.000 ya, sekarang kayaknya rasanya udah nggak cukup ya di Bandung 50.000 sehari karena harus nongkrong sana sini sama teman-teman gitu ya. Nah, kepikiran karena kepepet, karena butuh uang gitu ya, dan termotivasi untuk bisa financial freedom saat lulus gitu ya. Jadi kepikiran buka usaha. Karena kalau kerja itu susah ya. Kita belum punya ijazah, belum lulus, itu mau cari kerja sama orang itu susah. Nah, jadi akhirnya kepikiran lah untuk memulai bisnis. Dulunya sebetulnya sama kopi itu apa ya? Dibilang suka juga enggak gitu ya, dibilang ngerti sama sekali enggak. Tapi ya itu, kalau kitanya ada kemauan, kitanya ada niat belajar pasti bisa gitu. Jadi awal mulanya karena ingin financial freedom setelah lulus gitu. Berarti mulai bisnisnya itu waktu masih kuliah justru ya, kayak bukan setelah Betul. kuliah. Wah, Betul. gila keren banget. Nah, terus waktu saat itu nih Kak, waktu membangun bisnis, susah nggak sih? Maksudnya kan mungkin itu semester-semester akhir yang harus nyusun skripsi, terus mungkin harus bagi waktu sama hal-hal yang lain. Nah, waktu itu gimana Kak pengalaman? Oke, betul ya. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, time management ya gitu ya. Gimana sih kita bisa memanage waktu kita gitu ya? Padahal aktivitasnya banyak banget. Jadi saat di 2018 itu selain saya nyusun skripsi, itu saya sambil mulai merintis bisnis. Kemudian saya jadi mentor untuk penerimaan mahasiswa baru. Terus juga menjadi asisten di lab pengantar akuntansi. Jadi kalau di kami itu ada apa ya semacam seperti asisten dosen gitu ya. Jadi cukup banyak sebenarnya aktivitasnya saat itu. Nah, bagaimana aku memanage waktu gitu ya, sibuk banget gitu ya, ya jelas pasti ya, karena gini, jadi kalau jadwal kuliah kan sudah pasti ya, kita dikasih sama dosen kita, maksudnya kita udah tahu ya jadwal kuliah kita dari Senin sampai Jumat itu dari jam berapa sampai jam berapa itu udah tahu. Nah, di luar jadwal itu, aku mengisi waktu untuk mengeksplor untuk belajar kopi, gitu. Jadi ketika apa ya istilahnya kewajiban aku dalam melaksanakan kuliah, gitu ya, melaksanakan kuliah sudah selesai, aku menggunakan waktu kosong aku itu untuk belajar, gitu, belajar mengenai kopi. Gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa sih sebenarnya ada masalah apa sih sebenarnya di kopi ini? Ternyata di kopi itu permintaannya itu sudah sangat luar biasa, terutama dari negara-negara timur. Ya, di negara-negara timur itu memiliki permintaan kopi yang cukup banyak, yang sangat signifikan. Nah, tetapi petani kita di Jawa Barat
itu belum terlalu teredukasi untuk ke arah sana. Karena untuk kualitas kopi untuk ekspor itu ternyata beda gitu. Jadi tentunya akan ada kualitas tersendiri untuk ekspor gitu. Beda ketika untuk lokal gitu ya. Nah, cukup berat tantangannya ternyata bagi para petani di Jawa Barat ini untuk melakukan ekspor gitu, untuk mempertahankan kualitas yang baik. Nah, kebetulan aku di Jawa Barat itu memiliki ketemu sama satu prosesor yang cukup sangat teredukasi gitu. Nah, akhirnya kerjasama di sana. Dan ya itu balik lagi kalau kita mau balik lagi ke pertanyaannya bagaimana kita memanage waktu, yaitu waktu itu dalam sehari itu ada 24 jam. Bagi seorang entrepreneur 24 jam itu sangat tidak cukup gitu. Sangat tidak cukup ya kalau bisa ya sehari itu 38 jam gitu ya. Tapi kan nggak bisa ya. Nah, dari 24 jam itu maksimalkan ya waktunya. Misalnya bangun pagi dari jam 6, gitu siap-siap kuliah, misalnya sampai sore. Beres kuliah sore, itu datang nongkrong di coffee shop, itu nongkrong itu ngeliatin orang. Gimana sih, apa ya, gaya gaya hidup orang Bandung gitu ya, orang Cimahi. Kebetulan karena aku coffee shopnya ada di Cimahi, aku itu sering nongkrong di daerah coffee shop di Cimahi. Aku sambil ngeliatin gimana sih dinamikanya orang-orang itu di coffee shop di Cimahi. Kira-kira jam berapa sih coffee shop itu rame gitu ya. Kadang-kadang aku tuh nongkrong seharian dari pagi sampai sore di coffee shop itu ya sambil itu mengamati gitu orang-orang. Dan kebanyakan orang-orang pesennya apa sih gitu ya. Kalau cewek-cewek kayaknya lebih sering mesen kopi itu yang manis deh kayaknya, yang cenderung yang manis gitu ya. Nah, terus dipakailah jadi dari sore ke malam itu adalah untuk mengeksplor gitu, untuk mengeksplor di luar perkuliahan. Gitu. Gimana terus kalau ada tugas kuliah? Nah, biasanya aku itu juga orangnya sebenarnya nggak yang dibilang rajin, nggak ya. Aku tuh biasanya orangnya SKS, sistem kebut semalam gitu. Deadline-nya misalnya tanggal 14, ya aku kerjain tanggal 12, 13 gitu ya. Orangnya jadi apa ya, curi-curi ini deh, curi-curi waktu gitu. Memang SKS gitu. Tapi ya itu balik lagi ketika misalnya saya punya waktu luang di weekend, itu saya akan luangkan betul-betul untuk belajar gitu. Jadi untuk mereview kembali apa yang sudah dijelaskan oleh dosen, kemudian juga apa namanya? Mengerjakan tugas-tugas kuliah lainnya, terutama skripsi ya, karena skripsi ini memang cukup berat ya, gitu. Jadi seproduktif mungkin manfaatin waktu kamu 24 jam. Intinya itu sih. Kalau kamu mau sukses di kemudian hari, intinya kamu harus manfaatin masa kuliah kamu. Dan aku tuh nyesal gitu. Nyesal kenapa baru merintis bisnis itu saat skripsi. Kenapa nggak dari waktu semester 5 gitu. Atau misalnya semester-semester awal gitu. Dimana mungkin belum terlalu berat gitu mata kuliahnya. Loh, karena kan kalau kuliah kita kan merasakan ya, semakin semesternya bertambah, semakin beban kita bertambah ya. Iya betul betul Iya. banget ya. Oh iya 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 sih benar ya. Jadi harusnya sebisa mungkin sedari muda ya kali Kak ya. Dari semester awal supaya lebih santai. Keren banget Kak, keren banget. Nah, by the way nih Kak, waktu Kakak ternyata udah oke nih, kayaknya udah mau bisnis, udah ketemu, nah, udah mulai ngerancang dan mungkin udah mulai jalan gitu ya Kak. Nah, ada nggak sih hambatan-hambatan ketika setelah bisnis ini terwujud gitu Kak? Kan tadi kan mungkin ceritanya baru sampai riset kan. Nah, ini ceritanya udah kayak udah berlalu, udah mulai jalan. Ada hambatan-hambatan lain nggak Kak di depan gitu? Nah, ini ya, kalau namanya orang entrepreneur itu kita paling sering namanya ketemu sama si masalah ya. Sama masalah itu nggak apa ya, maksudnya nggak pernah berhenti ya. Artinya ketika bisnis kita semakin baik, bisnis kita semakin sukses, itu hambatan itu semakin banyak gitu. Jadi dulu saya ingat waktu 2018 pertama kali saya mulai bisnis itu di 2018 itu saya harus mendekati customer, mendekati pasar saya itu satu per satu. Jadi saya datengin banyak sekali coffee shop gitu untuk mengirimi sampel biji kopi saya gitu ya. Saya masukin
1000 kali ditolak ya 10 kali kayaknya diterimanya gitu ya. Kayaknya rasanya kok ini orang-orang kenapa gitu ya. Nah, jadi di tahun 2018 itu saya mengalami banyak sekali penolakan gitu. Jadi karena mungkin ilmu yang saya miliki juga belum begitu banyak gitu di kopi. Nah, seiring berjalannya waktu 2018 ke 2019, sambil saya mendekati pasar, itu kan saya jadi tahu ya, oh ternyata kebutuhan di pasar itu seperti ini. Oh, ternyata yang diinginkan oleh pasar itu seperti ini. Gitu ya. Jadi memang kita akan mengetahui pasar kita, kita akan mengetahui apa yang kebutuhan dan apa yang menjadi masalah di pasar itu ketika kita terjun langsung di pasar. Karena kalau misalnya teori aja, kita hanya cari-cari di Google, kita hanya dapat referensi dari artikel, itu saya rasa nggak cukup. Gitu. Artinya kita harus terjun langsung ke lapangan. Nah, itu di 2018 permasalahannya adalah penolakan. Lanjut ke 2019. Lanjut ke 2019 itu saya mulai mendapatkan beberapa penawaran dari coffee shop di Bandung. Ya, teman-teman kalau tahu Noah Barn, ya itu pelanggan setia kita dari awal ya. Nah, Noah Barn itu adalah salah satu pelanggan setia kita sampai saat ini ya. Pada hari ini mereka terus mempercayakan. Nah, terus mulai ekspansi ke kota-kota lain, ke Bogor, ke Sukabumi, nah terus ke Papua, ke Surabaya. Nah, di 2019 itu kopi kita ini sudah mengalami kemajuan gitu ya. Nah, di 2020, jadi di 2019 itu belum begitu terasa hambatan. Di 2020 itu mulai terasa hambatannya. Hambatannya apa? Kuantitas dari kita itu ternyata tidak mencukupi. Ya, jadi permintaan ternyata di pasar itu membludak. Gitu ya, permintaan di pasar itu membludak. Kemudian udah mulai merana ke ekspor. Nah, mulai merana ke ekspor, kebutuhan ekspor itu sangat banyak. Kemudian kualitas. Ternyata kualitas kita untuk penjualan di lokal gitu ya berbeda ketika kita untuk melakukan penjualan untuk ekspor gitu ya, terutama untuk ke negara Amerika. Mereka itu lebih selektif untuk kopinya gitu. Jadi ada beberapa kualitas-kualitas yang spesifikasinya sudah mereka tentukan gitu. Nah, itu hambatannya adalah di situ bahwa kualitas kita saat 2020 itu belum mampu untuk melakukan ekspor. Nah, puji Tuhan di 2021 setelah melakukan evaluasi kita mulai membenahi gitu ya kualitas kita untuk siap ekspor. Dan puji Tuhannya sudah ekspor ya ke Amerika kemarin itu 1,2 ton. Kenapa sedikit? Karena ini mereka itu baru istilahnya baru mau coba dulu kopi kita. Tapi sekali pesan baru 1,2 ton. Itu baru untuk mencoba ya. 1,2 ton itu 1.200 kilo. Nah, kemudian saya dikontak lagi tahun depan syukurnya gitu ya, bersyukurnya tahun depan saya dapat lagi pesanan dari Amerika dan itu mereka sudah mulai meminta kapasitas kuantitas yang banyak. Nah, di 2021 ini sangat luar biasa ya. Kemarin di 2020 itu sempat pandemik gitu ya, sempat beberapa bulan penjualan kita 0 kilogram, bahkan tidak ada kopi yang keluar karena pandemi saat pertama kali masuk ke Indonesia di mana semua restoran dan coffee shop tutup gitu ya. Di situ kita benar-benar tidak ada penjualan. Nah, di 2021 ini berjalannya waktu mulai banyak ya orang yang mendatangi. Jadi kita semenjak 2020-2021 itu kita udah nggak pernah mendatangi pasar lagi satu persatu. Tapi pasar yang datang sama kita. Itu berkat dari kerja keras kita di 2018 sampai 2019. Mendatangi pasar satu persatu untuk membangun brand kita. Nah, untuk saat ini di 2021 itu banyak sekali ternyata permintaan ekspor Robusta. Saya kemarin udah mendapatkan 3 proyek gitu ya, masing-masing proyeknya itu adalah sekitar 20 ton. Jadi saya membutuhkan permintaan kopi sebanyak 60 ton dalam 1 tahun. Nah, itu saya kelimpungan. Nah, itu menjadikan hambatan untuk saya karena sejujurnya kami belum memiliki gudang dengan kapasitas sebanyak itu. Nah, nanti mungkin di 2022 ini kami sedang merancang. Jadi kan kalau bisnis tentunya
terus ada harapan, terus ada ingin kemajuan. Nah, rencananya di 2022 kami akan mulai membuka gudang di daerah Pangalengan untuk menampung kopi-kopi Jawa Barat gitu. Jadi memang visinya kita ini Millet Trecento itu adalah untuk mengenalkan kopi Jawa Barat kepada dunia. Seperti itu.